Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membalas sebuah WA kiriman dari Bapak Tarsius di Medan. Ya. Pak Tarsius ini orang Katolik ya. Orang Katolik terkenal dengan namanya ritual agamawi ya. Pak Tarsius itu tanya, Pak Pendeta, apa arti dari Roma 2 ayat 6-7? Bukankah orang itu lebih diutamakan perbuatan baiknya, Pak? Iman itu sama sekali nggak ngaruh apa-apa katanya. Yang penting itu perbuatan baik, karena nanti orang itu akan dihakimi pakai perbuatan kita, Pak, bukan iman, Pak. Ya karena Bapak ini Katolik, dia sangat menekankan perbuatan baik gitu. Datang ke gereja saja ritualnya banyak banget. Ya. Pak Tarsius di Medan, apa arti Roma 2 ayat 6-7 itu judul kita ya, Pak ya. Pak, kita baca Alkitab ya. Roma pasal 2 ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 7, Roma 2 ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tuh Pak, jelas Pak. Ya. Jadi orang yang berbuat baik itu hidup kekal, Pak. Iya, nggak salah, Pak. Cuman pemahaman Bapak saja yang tidak benar ya. Nanti saya tunjukkan tidak benarnya. Ini, Pak, Roma 2 ayat 6 ini persis ya toh dengan Matius 16 ayat 27, Pak. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Ini Yesus masih manusia, jadi masih dia ngomong seperti ini ya toh, masih dalam kemuliaan Bapaknya itu kan dia kan masih jadi manusia waktu itu. Diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu ia itu Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi siapa Pak yang nanti membalas perbuatan itu? Yesus. Ini kapan sih Pak sebenarnya peristiwa ini terjadi kapan sih? Setiap orang akan dibalas menurut perbuatan itu kapan sih Pak terjadinya Pak? 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini 1 Tesalonika 4 ayat 16. Di ayat 17 nanti orang yang hidup akan diangkat. Matius 25 ayat 34, mari hei kamu, terimalah kerajaan, K-nya huruf besar, yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Pak, suruh terima kerajaan itu apa Pak? K-nya huruf besar. Suruh terima kerajaan, K-nya huruf besar. Tak lain tak bukan lambang kerajaan, yaitu mahkota. Jadi Pak, Roma 2 ayat 6, setiap orang nanti akan dibalas sesuai perbuatannya. Ini untuk urusan dapat mahkota, yaitu dapat kerajaan. Marilah, terimalah kerajaan, K-nya huruf besar. Tidak mungkin kerajaan suruh terima. Maksudnya lambang kerajaan, yaitu mahkota. Ada 5 jenis mahkota ya. Saya pernah mengumpamakan, saudara Pak Tarsius adalah pemenang undian berhadiah mobil, misalnya mobil R3 gitu. Apakah mobilnya dibawa ke panggung? Enggak, Bapak akan diberi lambang mobil itu, yaitu kunci mobil itu yang diserahkan kuncinya Pak. Kuncinya suka dibikin gede pakai styrofoam gitu. Ya, itu maksudnya Pak. Jadi terimalah kerajaan, artinya terimalah lambang, yaitu mahkota. Ada 5 jenis mahkota Pak ya. Jadi perbuatan kita itu, perbuatan baik itu untuk dibalas dengan mahkota. Kapan Pak terjadi? Pada saat kebangkitan. Kebangkitan mengenal 2 kali ya. Rapture, Yesus cuman di awan, itu kebangkitan pertama Pak.
Itu sama, demikian juga. Itu kebangkitan pertama. Kebangkitan kedua nanti ketika digolongkan domba dan kambing. Kita ini Pak, kita ini masuk di dalam nanti bisa kebangkitan pertama, bisa kebangkitan kedua ya. Pada waktu kebangkitan pertama ya kita tidak akan dibangkitkan yang kambing Pak. Sekarang udah dipisah nih Pak, domba dan kambing ya. Yang termasuk kambing tidak akan bangkit nanti ya. Karena Anda tidak percaya Yesus. Gitu ya. Baik, Matius 25 ayat 34 sudah tadi ya, terimalah kerajaan. Nah, itu jadi yang namanya dibalas dengan perbuatan sesuai perbuatan itu nanti Pak Tarsius pada waktu kita dibangkitkan. Ingat, perbuatan itu dibalas dengan mahkota nanti saat kebangkitan. Bagaimana ketika kita mati? Ketika kita mati perbuatan nggak ngaruh apa-apa Pak. Yang ngaruh itu imannya. Buktinya tuh salah satu contoh, yang disalib di sebelah kanan Yesus. Pak, kok kanan sih? Lah kan domba kanan, gitu. Yang disalib di sebelah kanan Yesus punya perbuatan baik apa, Pak? Nggak punya, gitu. Tukang rampok, gitu, tukang bunuh, tukang memperkosa, gitu. Nggak pernah beragama, nggak punya perbuatan, Pak. Tapi dia punya iman, makanya masuk Firdaus. Nanti kira-kira dapat mahkota nggak ya, Pak? Dapat. Yang penting kan satu kali dia punya iman itu dapat mahkota, Pak. Ya. Cuman punya iman tok dapat mahkota. Nanti kalau yang lain ya dapat mahkota yang lain kan, mahkotanya 5 jenis ya. Ya, Pak ya. Jadi pada waktu Anda mati, kita semua nanti mati, yang menentukan bukan perbuatan, Pak, tapi iman. Efesus 2 ayat 8, diselamatkan karena iman. 2 Timotius 3 ayat 15, iman kepada Kristus Yesus. Roma 3 ayat 22 juga iman kepada Yesus Kristus, Pak. Jadi ketika Bapak mati atau kita semua nanti mati, yang menentukan iman kita, Pak. Kalau iman kepada Yesus Kristus, maka Firdaus, Pak. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, kita pasti dibaptis dong kemarin. Bapak udah baptis belum? Kalau belum baptis, itu alamat Bapak nanti masuk alam maut. Harus baptis ulang, Pak. Segera baptis ulang yang benar, nanti supaya Bapak namamu tertulis dalam kitab kehidupan, nanti waktu mati disebut namanya seperti Lazarus. Kenapa Lazarus disebut? Karena Lazarus ada di dalam namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Terus pada waktu kita mati, yang menentukan adalah iman. Siapa yang iman kepada Yesus Kristus, Firdaus. Yang imannya tidak pada Yesus Kristus, meskipun Anda menjadikan Yesus Tuhan, tetapi Yesusnya bukan Allah, tetap Anda masuk alam maut. Golongan kambing yang nyembah Yesus cuman Tuhan tapi bukan Allah, yang disembah tetap Bapa, Allahnya Bapa, Yesusnya cuman Tuhan, kambing, Pak, alam maut. Nyembah patung Yesus kambing, Pak, ya. Mohon maaf, Pak. Ini ayat Alkitab loh ya. Kalau Anda mau masuk Firdaus, syaratnya harus beriman pada Yesus. Iman dulu, Pak. Ya. Penjadi karena Yesus tidak punya perbuatan baik, tapi dengan iman itu minimal 1 dapat mahkota. Nanti kalau yang lain ya mahkotanya lain ya. Setiap orang 1 mahkota aja, Pak. Ya, 1 mahkota tapi jenisnya beda-beda kan, ada 5 jenis mahkota. Ya, Pak ya. Terus pada waktu nanti kebangkitan barulah diperhitungkan perbuatan kita. Orang yang mati di kanan salib Yesus itu nggak punya perbuatan baik, tapi dosanya diampuni nggak, Pak? Diampuni. Diampuni kan dia tobat, ya, dilupakan, diampuni. Roma 3 ayat 24 yaitu dengan cuma-cuma diampuni. Enak, Pak. Ya, enak kan? Orang itu kalau mau mati langsung tobat itu enak, Pak. Dosanya diampuni semua, ya toh. Daripada hidup, ya toh, udah jadi pendeta misalnya gitu ya toh, atau jadi jemaat yang setia, pas mati baru sadar, aduh ternyata kita belum baptis yang benar ya, masuk alam maut, udah telat, Pak. Ya, Pak Tarsius. Jadi arti dari Roma 2 ayat 6 sampai 7 itu nanti pada waktu kebangkitan barulah kita itu dibalas sesuai perbuatan untuk mendapat mahkota. Tetapi waktu kita mati nanti, Pak, perbuatan nggak ngaruh apa-apa. Yang ngaruh adalah iman.
Siapa beriman pada Yesus Kristus, maka masuk Firdaus. Sorry, yang nyembahnya masih Bapa, masuk alam maut. Yang nyembahnya Yesus itu Tuhan doang. Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi Allahnya tetap Bapa, sorry alam maut. Patung Yesus, sorry alam maut. Jadi ya harus iman pada Yesus yang disembah Yesus. Itu baru Firdaus. Ya, Bapak hidup zaman nu toh. Ya, Yesus sudah naik ke surga, sudah jadi Allah. Jadi sembahlah Yesus, Allah yang benar. Doalah langsung ke Yesus. Baptislah dalam nama Yesus Kristus. Yang masih nyembah Bapa, sorry Anda kambing. Yang masih doa Bapa kami, sorry kambing. Yang masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, sorry kambing, jurusanmu alam maut. Ini ayat Alkitab nggak bisa dibantah. Anda nggak akan dibangkitkan nanti. Ya, jangan berharap ya. Yang ke alam maut dibangkitkan, Pak. Nanti dikasih mahkota, kagak. Anda nanti masuk penghakiman sebagai kelompok kambing, penghakiman terakhir, ya kebangkitan pertama Anda nggak akan bangkit, ya karena hanya yang mati dalam Kristus yang bangkit, ya. Baik, padat, singkat dan clear, Pak Tarsius dari Medan. Apa arti Roma 2 ayat 6 sampai 7? Padat, singkat dan clear sudah saya jelaskan. Bapak Ibu yang merasa tertempelak, kok Pak Pendeta Hendy Tandianta begitu mudahnya menjelaskan Alkitab ya. Lah iya, Pak Bu, makanya ikut sekolah Alkitab. Secara periodik, komprehensif, Bapak Ibu akan mendapat pengajaran yang urut, yaitu yang sistematis sejak Kejadian sampai Wahyu. Nanti akan paham di atas rata-rata kebenaran Alkitabiah ya. Ya kita harus paham Alkitab, Pak Bu ya. Percuma jadi Kristen ya toh. Kristen lama dikira itu yang paling parah itu gitu. Dikira masuk surga, nggak taunya kan nanti masuk neraka, kan kasihan ya toh, puluhan tahun udah ibadah dengan setia gitu ya, tiap hari, tiap minggu beribadah dengan setia, tapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 2. Giat beribadah tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 2. Ayat 3, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Sudah dijelaskan, Pendeta Hendy Tan sudah jelaskan, sembahlah Yesus. Mendirikan kebenaran sendiri masih nyembah Bapa, nyembah patung Yesus lagi, nyembah ibunya Yesus. Ayat Alkitab mengatakan, sembahlah Yesus, Allah yang benar, baru kamu selamat. Kalau enggak itu mas sorry, Yesus nggak kenal kamu loh, Pak Bu, nggak kenal Anda loh. Ya, wah sengsara banget dong Pak. Iya makanya. Ya, nih murtadin, gitu. Tadinya bukan orang Kristen, jadi Kristen nggak nanggung-nanggung, jadi Kristen domba yang disembah Yesus, nggak kayak yang lain. Jadi Kristen kambing yang disembah masih Bapa, doa masih Bapa kami, baptisan masih Bapa Anak Roh Kudus. Hari gini masih begitu ya. Sembahlah Yesus, Allah yang benar. Saya baptis ulang, Pak Tarsius, nanti kalau kapan-kapan kami ke Medan ya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.